Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya di sini untuk menjadi moderator dalam acara Dimensi Budaya Positif oleh CGP Angkatan 11 dari SMA 1 Sinawangi yang kali ini akan dibawakan oleh Bapak Agus Anwar. Untuk tahapannya mungkin nanti yang pertama kita lakukan terlebih dahulu pembukaan, yang kedua sambutan dari Bapak Kepala Sekolah kita, yang ketiga pemaparan materi, dan yang terakhir penutup. Baik, agar tidak nyangkolongkan waktu, kita udah campur Pak Agus dananya. Kita awali dengan langkah yang pertama, yaitu pembukaan dengan kita bersama-sama mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dan yang kedua, kami persilakan kepada Bapak Kepala Sekolah memberikan sambutannya. Bapak Ading Rayandi SPD MPD, kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita sampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala atas rahmatnya. Alhamdulillah kita diberkati dengan nikmat iman dan nikmat sehat, sehingga dalam kesempatan ini kita dapat mengikuti kegiatan pengibasan dari calon guru penggerak. Tidak lupa salawat salam semoga terlimpah curah pada Nabi Agung kita Nabi Muhammad SAW, pada para kerabatnya, sahabatnya, tabiin dan mudah sahabatnya, sampai pada kita di yaumil akhir nanti. Bapak dan Ibu yang saya banggakan, di kita sudah banyak guru penggerak, dan sekarang akan bertambah lagi dengan satu guru penggerak, sehingga kegiatan ini tampaknya tidak akan terlalu sukar. Bisa berkoordinasi, bisa berdiskusi, dan pada ujung-ujungnya ya kita semua akan merasa berbantu. Yang selanjutnya berkaitan dengan peimbasan program yang akan disampaikan oleh Pak Agus ini, saya berharap mudah-mudahan ini sebuah introspeksi diri bagi kita semua, sebab ketika hari Senin bagus ya, kita ngobrol-ngobrol dengan beberapa Bapak Ibu guru merumuskan visi tentang kegiatan di program guru penggerak ini, dan kita bercanda tawa. Jujur kalau dievaluasi, proses pembelajaran yang ada di kita ini belum bertumpu pada anak. Sebagian besarnya kita yang menjadi guru itu masih egoisme. Daing mah guru sok sia menurut kain berenilina goreng gua aing mah. Padahal mah di program guru penggerak itu tidak seperti itu. Justru kita yang terbalik. Kita yang posisi di bawah, anak-anak yang ada di atas, sehingga kita yang benar-benar melayani anak. Anak diberi kebebasan untuk belajar. Bukan terbalik. Kita yang mendominasi kegiatan pembelajaran, sehingga Bapak Ibu guru yang satu hari diberi beban mengajar sampai 8 jam, itu banyak yang lirikan matanya itu kurang begitu baik ke kurikulum. Ini kurikulum keterlaluan. Masa saya dikasih 8 jam per hari? Kalau tidak dikasih 8 jam per hari, hitung-hitungan akhirnya yang 5 hari itu tidak memadai sampai minimal 24 jam kan ya Bu ya. Jadi dilematis juga. Insya Allah dengan mengikuti kegiatan-kegiatan guru penggerak ini, walau hanya sebatas pendengar, hanya sebatas simpatisan, ketika diresapi itu akan banyak manfaat. Karena situasi sekarang ini sudah berbeda dengan situasi masa lampau. Kalau masa lampau itu istilahnya anak-anak yang perlu belajar, anak-anak yang perlu pendidikan, sehingga ditindak bagaimanapun oleh guru, anak-anak tidak akan memunculkan nilai-nilai yang negatif. Kalau sekarang situasinya terbalik, anak-anak itu seolah-olah tidak perlu pendidikan, acuh tak acuh, sehingga kalau kita memberikan tindakan-tindakan yang terlalu tegas, ujung-ujungnya ya malah kita yang dipidanakan. Sehingga mudah-mudahan saja apa yang disampaikan oleh Pak Agus nanti
pasti banyak manfaat, dan juga saya berharap kegiatan guru penggerak yang akan diikuti oleh Pak Gus ini bisa berjalan sampai lancar. Dan terakhir saya titip Bapak Ibu yang sudah menjadi guru penggerak, mari kita bergerak bersama-sama mewujudkan sekolah ini ya benar-benar menjadi semansi hebat. Tampaknya itu yang bisa disampaikan. Mohon maaf dari segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi terima kasih atas sambutan dan arahannya Bapak. Semoga guru-guru di SMA Negeri 1 Sinawangi semakin berkualitas ya Pak ya. Oke, masuk ke materi selanjutnya, yaitu pemaparan materi dari Bapak Agus Anwar terkaitan dengan menyebarkan pemahaman dan pengalaman peranan budaya positif. Kepadanya kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah. La hawla wa la quwata illa billah. Amma ba'du. Bapak Kepala Sekolah yang saya hormati, dalam kapasitas sekarang ini adalah sebagai yang memberikan izin sekaligus mendorong saya untuk bisa mengikuti guru penggerak. Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak, juga kepada rekan-rekan semua guru-guru SMA 1 Sindangwangi yang telah hadir pada saat ini untuk mengikuti diseminasi atau penyebaran pemahaman, pengalaman penerapan budaya positif yang telah saya ikuti di dalam modul 1 di CGP. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat bagi saya dan semuanya, karena program ini ternyata betul kata Pak Kepala tadi, ini sangat bermanfaat. Meskipun pemahaman saya mungkin belum sampai seutuhnya, tetapi di sini mari kita sama-sama menggali, mengkaji dan mencari lagi tentang bagaimana cara meningkatkan kualitas pendidikan. Namun sebelumnya mohon maaf pada Bapak Ibu guru semuanya yang hadir di sini. Tentunya saya bukan menggurui, dan di sini saya hanya sebagai penyambung lidah saja ya. Meskipun dalam hal ini kapasitas saya pun harus bisa mengimplementasikan apa yang saya dapatkan ya. Jadi semuanya diharapkan bisa menyerap apa yang nanti saya sampaikan. Baiklah, selanjutnya dalam hal ini kami di guru penggerak, khususnya saya ucapkan terima kasih juga kepada fasilitator yang telah memfasilitasi kegiatan kami bersama pengajar praktiknya. Fasilitatornya itu Bapak Badru, beliau dari Banjar Ciamis, dan Pak Icuk Sutrisno sebagai PP, beliau dari sekitar kita ya, yaitu tepatnya di daerah Raja Galuh. Inilah yang telah membimbing saya dalam pelaksanaan guru penggerak. Masuk ke selanjutnya, yaitu tentang budaya positif, diawali dengan pemikiran kita dulu ya. Karena tidak akan mendapat pemikiran positif apabila di dalam frame otak kita mindsetnya belum ke arah positif. Tentunya di sini ada satu pertanyaan yang menjadi pemicu atau pemantik, apa itu budaya positif? Budaya positif. Kalau dilihat dari sisi kata ada dua, budaya dan positif. Kalau budaya, sudah yakin kita semua adalah hasil dari daya cipta karsa manusia. Ya. Jadi daya cipta kita itu dibawa ke positif, ya, ke positif. Nah ini di sebelahnya, apa itu budaya positif? Di sini dijelaskan perwujudan dari nilai-nilai keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Karena kita berbicara sekolah, berbicara pendidikan, ya, berbicara pendidikan. Oleh karena itu,
Di sini kita harus mempunyai pemikiran dulu, keyakinan universal dulu. Kita arahkan pemikiran kita ke arah yang positif. Apa saja budaya positif yang ada di sekolah? Tentunya semuanya berharap semuanya baik-baik saja. Baik-baik saja, kata yang sedang trendy sekarang. Nah, apa baik-baik saja di sekolah? Baik-baik sekolah, baik-baik ada di sekolah itu ya sesuai dengan aturan yang ada, yang disandarkan kepada nilai-nilai. Ya. Nilai yang mana? Ya, nilai yang mana? Di sini yang harus kita gali, di sini yang harus kita kaji. Apa sandaran nilai yang harus jadi sandaran mindset kita? Di antaranya dengan beberapa regulasi dan aturan sekarang, bahwa pendidikan kita itu ternyata harus dibawa ke arah pelajar yang profil pelajar Pancasila. Ini yang nanti kan kita kaji ke depannya. Oke. Namun sebelumnya kita akan melihat dulu sisi-sisi mana yang harus kita kaji, sisi mana yang harus kita gali, sisi mana yang harus kita yakini. Saya ingin menggali dulu atau meyakinkan dulu kepada Bapak Ibu semuanya dari kesepakatan, kesepahaman dan keyakinan kita. Saya mempunyai pertanyaan pemantik untuk Ibu Bapak. Kita lihat di sini. Nah ini ya. Sebelum saya mengkaji apa yang menjadi budaya positif sesuai hasil dari pemahaman dan belajar saya di CGP. Nah, ada pertanyaan pemantik untuk Bapak Ibu di sini. Di antaranya pernyataan dan pertanyaan ini ya. Yang pertama, pemberian hukum dapat mendisiplinkan siswa. Setuju tidak? Pemberian hukuman dapat mendisiplinkan siswa. Tidak. Setuju. Ya, setuju. Ada yang setuju, ada yang tidak. Gak apa-apa, bebas. Bebas kan, nanti kita akan kaji ya. Di sini pernyataan pemberian hukuman dapat mendisiplinkan siswa. Ada yang setuju, ada yang tidak. Bebas. Ya. Kedua, pemberian hadiah dapat meningkatkan prestasi siswa. Setuju? Setuju ya, setuju. Ketiga, guru harus mampu memberikan solusi untuk setiap siswa yang bermasalah. Wah, setuju ya, setuju. Yang keempat, guru berperan sebagai teman bagi siswa. Setuju? Oke ya. Tadi ada yang galaunya ya. Setuju? Tidak? Setuju? Tidak? Mari kita akan bahas ya. Kedepannya apa ini sebenarnya ada di dalam laptop ini ya. Kita lanjutkan. Saya mendapati keilmuan di CGP ini ya, di modul 1 ini. Di antaranya ada konsep-konsep utama dalam modul budaya positif. Ada berapa ini? Ada 8 ya. 8. Pertama yaitu tentang disiplin positif. Yang kedua ada nilai-nilai kebajikan. Yang ketiga ada motivasi perilaku manusia, ada hukuman, konsekuensi dan restitusi, ada keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia, dan 5 posisi kontrol, serta terakhir segitiga restitusi. Baik, yang pertama dulu disiplin positif ya, disiplin. Kita kaji dulu apa itu disiplin ya. Tentunya kalau kita berbicara disiplin berarti yang kita pahami adalah mengekang diri, mengontrol diri ya, itu yang kita pahami secara sekilas. Betulkah itu? Mari kita lihat ya. Nah,
Sebelumnya ada ini dulu, ini ada apa namanya bahan pemikiran dulu dari kita. Ya. Di antaranya ada sebuah permainan, bukan permainan sebetulnya ini ya, tapi ke arah analogi, ya, ke arah analogi. Di antaranya ada dua orang, kita analogikan bapak dan ibu. Bapak A atau ibu A dan bapak B atau ibu B. Bapak A atau ibu B ya, menggenggam sesuatu. Coba kita lihat ya. Cobalah buka artinya. Siapa yang harus dibuka sebetulnya? Nanti saya terangkan. Bapak, ibu dan teman bapak ibu akan melakukan kegiatan. Kegiatannya cobalah buka. Apanya, gitu kan? Tapi di situ ada gambarnya tuh tangan. Ya. Nah, apa yang dilakukan? Coba bapak ibu bayangkan bahwa bapak ibu menyimpan sesuatu yang sangat berharga di dalam kepalan tangan bapak atau ibu. Coba gini semuanya ya. Ternyata di dalam genggaman kita itu di sini apa namanya tadi? Bapak ibu perlu menjaga benda tersebut karena ada benda di dalamnya. Mungkin mutiara, mungkin diamond dan sebagainya. Ya. Dipegang sekuat-kuatnya oleh si bapak yang satu, bapak A tadi. Bapak yang satunya lagi, bapak B, adalah mencoba dengan segala cara untuk membuka kepalan tangan si bapak tadi. Ya. Teman bapak itu yang B itu membujuk, menghardik, mengintimidasi, memarahi, menggoda, menggelitik, bahkan menawari uang mungkin ya, atau apa saja agar mau si bapak A tadi membukakan genggamannya. Tapi kekeh gitu ya. Apa bahasa Indonesia kekeh itu ya? Bersikukuh tidak membuka. Si bapak B terus-terusan menggoda agar mau membuka. Nah, kita analogikan siapa bapak A dan siapa bapak B. Bapak A itu murid, bapak B itu guru. Murid itu kadang-kadang bersikukuh dengan segala macamnya. Guru berusaha membujuk, menghardik, ya, mengintimidasi, memarahi agar mau membuka itu kepalan tangan, bahkan mengiming-imingi dengan uang. Kira-kira dibuka tidak? Tergantung jawabannya kan? Tergantung. Nah, apakah dia terbujuk mau membuka dengan bujukan? Apakah dia membuka dengan hardikan? Apakah dia membuka dengan intimidasi? Apakah dia dibuka dengan cara dimarahi, digoda, menggelitik dan sebagainya? Tapi kan itu belum ada jawaban pasti. Yang jelas pilihan ini semua bagaimana caranya agar genggaman itu dibuka. Kita selama ini terhadap murid begitu. Tapi betulkah cara-cara itu? Itu jadi pertanyaannya. Betulkah cara-cara itu? Cara mana? Membujuk, menghardik, mengintimidasi, memarahi, menggoda dan sebagainya. Betulkah itu? Nah, ini yang harus kita pahami sebagai guru. Karena di dalam ilmu yang saya dapatkan di CGP ini ternyata ada trik-trik khusus, ya, trik-trik khusus bagaimana agar murid mau melakukan dan tidak terjadi sesuatu yang tidak diharapkan, ya. Karena ini berisiko semua, ya. Itulah cobalah buka yang dianalogikan antara A dan B, yaitu A adalah murid yang menggenggam sesuatu dengan sekuat-kuatnya, guru terus bagaimana agar terbuka
mungkin hatinya, pikirannya, perilakunya dan sebagainya. Oke, kita lanjutkan ya. Nah, di sini ada teori kontrol dari Dr. William Glasser ya, yang mengatakan tentang miskonsepsi. Apa itu miskonsepsi? Miskonsepsi itu yaitu suatu keyakinan yang ternyata ya, distorsi atau salah pemahaman. Istilahnya ilusi. Ya. Kalau hanya sebatas pemahaman ya ilusi. Beda lagi kalau dengan delusi, beda lagi dengan halusinasi ya. Itu ada arti-artinya. Kalau ini baru pemahaman yang distorsi. Namanya ilusi. Selama ini ya, dari teori kontrol Dr. William Glasser ini mengatakan bahwa ada miskonsepsi guru yang mengatakan guru itu dapat mengontrol murid. Miskonsepsi kata Dr. William Glasser. Sebenarnya menurut Dr. William nggak bisa yang namanya guru mengontrol murid. Tuh nggak bisa. Karena secara kodrati ya sudah beda, secara ini tidak bisa. Ini miskonsepsi. Yang selama ini mungkin guru merasa aku bisa mengontrol anak, aku bisa menjaga anak, aku bisa melindungi anak-anak. Maksudnya anak sekolah ya di sini, siswa kita. Dikontrol. Gimana kontrolnya? Ya mungkin dengan galaknya mungkin ya, atau dengan cara bagaimananya. Karena ada keakuan di sini bahwa guru dapat mengontrol siswa. Padahal itu ilusi katanya, ya, miskonsepsi itu. Yang selanjutnya ada ilusi juga atau miskonsepsi bahwa penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Itu juga. Apa itu maksudnya? Ketika kita memberikan penguatan positif, efektif, bermanfaat, apa itu secara ilmiah? Ngomongan atau apa istilah bahasa Indonesianya? Menasehati dengan konsep penguatan positif, efektif, terus itu bukannya sadar sebetulnya. Kita kan selama ini anak itu gampang, tinggal diomongan saja, tinggal dinasehati saja. Itu miskonsepsi. Karena satu arah. Itu satu arah menurut miskonsepsi guru saja. Ini menurut miskonsepsi dari guru saja. Ini menurut William Glasser. Nanti kita akan bahas bagaimana caranya. Ya. Yang ketiga, ada ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Ada anak salah, ya, dia disalah-salahin. Maksud tujuan agar dia sadar mungkin ya, tapi terus dipojokkan. Betulkah itu? Tidak ya. Anak bisa apa istilahnya? Pundung, bahasa Indonesia pundung apa? Ngambak, terus apa lagi? Dan yang lainnya yang mungkin dia tidak mau lagi, jadi bebal otaknya, penerimaannya sudah ngapain ngomong aja, mungkin bisa begitu. Ini miskonsepsi dari kritik membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Dikritik terus lah, orang terpojokkan, lari dia itu, ya, anak itu yang selama ini kita pahami. Tadi guru merasa bisa mengontrol. Kedua, di sini guru bisa memberikan nasihat terus-terusan. Itu miskonsepsi. Ketiga, terus mengatakan salah pada yang salah, bukannya sadar, miskonsepsi juga. Dan terakhir, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Miskonsepsi. Kita kan guru teh kolot gitu ya. Ini orang tua, kamu harus nurut, kamu anak-anak. Ada kan, ada pemikiran gitu guru itu ya, bahwa murid harus nurut ke guru karena guru merasa orang dewasa. Itu miskonsepsi menurut Dr. William Glasser dari teori kontrol. Di sini
kalau dikatakan ini satu arah semua ini menurut guru, ini menurut guru, ini menurut guru, ini menurut guru. Kalau diteorikan ini adalah teori apa namanya? Stimulus respon ya. Atau ya jarum hipodermik dan sebagainya, yaitu teori-teori kuantitatif yang ada di ilmu psikologi itu ada ya. Oleh karena itu, mari kita lihat bagaimana pemecahan-pemecahan ini semua agar guru menyadari akan miskonsepsi ini. Ya. Kita akan melihat di sini. Nah, ya. Bagaimana seorang bisa berubah dari paradigma stimulus respon kepada pendekatan teori kontrol. Ya. Jadi dari yang tadi stimulus respon merasa bahwa saya bisa mendikte, bahwa saya bisa mengarahkan, bahwa saya bisa menjaga, bahwa saya bisa melindungi dan sebagainya. Ini kita lihat ya. Yang tadi dikritisi oleh William Glasser itu bahwa miskonsepsi itu posisinya ada di teori stimulus respon. Tadi dikatakan menurut stimulus respon realitas kebutuhan kita sama. Guru bisa mengatakan demikian pada murid. Hei, kalian itu di sini mau belajar, semuanya harus berilmu. Nah, ilmunya ini harus menguasai 1, 2, 3 mata pelajarannya sebutkan. Ini terikat dengan yang namanya mata pelajaran karena butuh mata pelajaran ini. Sama semuanya, nilainya harus bagus dari mata pelajaran 1 sampai mata pelajaran 14 misalkan ada 14 misalkan. Karena konsepsi si guru mengatakan sama. Padahal menurut teori kontrol realita kebutuhan kita berbeda. Jangan menyamaratakan yang namanya kebutuhan anak. Mungkin yang 14 mata pelajaran itu harus dikuasai, tapi ada sisi lain yang dia butuh, berbeda kan. Bahkan dari sisi kemampuan otak kanan, otak kiri, mana yang harus diasah lagi kemampuannya. Jadi teori yang mengatakan realitas kebutuhan anak sama atau kita sama? Tidak. Menurut teori kontrol realitas kebutuhan kita berbeda. Oleh karena itu sisi-sisi mana yang harus dipupuk, sisi-sisi mana yang harus diasah, sisi mana yang dikembangkan dan sebagainya, itu harus ada pada benak guru sehingga guru dapat mengembangkan bakat dan kemampuan anak atau peserta didik atau siswa. Selanjutnya dari stimulus respon ini ada dikatakan semua orang melihat hal yang sama. Nah, menganggap semuanya murid-murid kita itu adalah satu aja, jangan murid kali itu, saya guru, ya. Kalian murid, saya guru. Pandanglah kami sebagai guru, pandanglah kami yang harus ditiru, pandanglah turutilah apa yang dikatakan oleh saya, sebagaimana tugasnya dan segalanya. Ya kita jangan begitu sekarang mah, kita rubah ya dari stimulus respon itu menjadi kita harus memiliki gambaran berbeda, ya berbeda terhadap anak. Makanya ada diferensiasi di dalam memberikan pengajaran nanti ya. Jadi mana yang sekiranya kuat di mana, di motorik kah atau di audio kah atau di visual kah? Ada kinetik, apalagi kinestetik, apalagi audio, visual. Itu ya, makanya kita sudah bisa mengarahkan di sana. Ketiga, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Nah, ini guru ya. Guru jangan begitu. Jangan muncul keegoannya sehingga menjadikan keseragaman gitu. Tidak bisa ya. Karena di dalam teori kontrol kita berusaha Kita harus berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Berarti ada wawasan yang lebih global, kebinekaan
ada di Profi Pancasila itu? Kebinekaan loba, apalagi kalau siswanya majemuk dari sisi kultur, majemuk dari sisi agama dan yang lainnya. Di sini harus diterapkan, ya, harus diterapkan. Yaitu kita harus berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia yang mah ya dunia mereka. Gitu. Selanjutnya dalam stimulus respon dikatakan perilaku buruk dilihat sebagai satu kesalahan. Kita jangan sekarang itu. Dari teori kontrol, semua perilaku memiliki tujuan. Wah, kalau yang salah mah tujuannya salah. Jangan dulu. Kita akan bahas nanti, ya, di restitusi. Karena setiap orang yang kita salah belum tentu kesalahan itu mutlak. Contoh anak kesiangan, ketika ditanya, kenapa Anda kesiangan? Saya telat bangunnya, Pak. Kamu nggak sholat ya? Salahkan ya. Pertama nggak sholat, kedua nggak apa lagi? Kesiangan, nggak tepat waktu dan sebagainya. Terpojok lah itu. Ya. Di sini kita harus semua perilaku memiliki tujuan. Kenapa begitu? Tadi malam saya habis apa? Anak mungkin akan menjawab, ya, menjawabnya. Terus saya bangunnya jadi kesel. Ada tujuannya, dan tujuan itu kita selaraskan, kita sadarkan, kita yakinkan kembali lagi kepada yang seharusnya. Jadi kita jangan menjudge dulu, salah adalah salah, yang begitu dulu. Perilaku buruk dilihat sebagai satu kesalahan, simpan dulu, lihatlah ini. Selanjutnya, orang lain bisa mengontrol saya. Nah, itu bisa saja ke anak dikembalikannya. Kayak orang lain bisa mengontrol saya siapa gitu kan. Atau anaknya, Anda itu bisa dilihat oleh kami, Anda itu bisa dikontrol oleh kami. Jangan. Yang bisa mengontrol, lihat di teori kontrol mah, hanya Anda sebenarnya yang bisa mengontrol diri Anda. Ke anak juga begitu. Anak dipaksakan, dikontrol, didikte oleh kita. Jangan, gak bisa itu. Justru anaklah yang harus disadarkan agar anak bisa mengontrol dirinya sendiri. Kita juga sama begitu ya. Disadarkan oleh orang lain mungkin akan tersinggung. Ya, bukan disadarkan, dihardik, diingatkan akan tersinggung. Yang lebih soft itu adalah ketika kita bisa mengontrol diri, kembali ke jalan yang benar, termasuk kepada murid. Jadi murid itu nanti dikasih motivasi. Ada nanti kita bahas motivasinya. Ya. Di sana ada motivasi ekstrinsik, ada motivasi intrinsik. Yang mana yang bagus? Ini yang intrinsik, yang datang dari diri sendiri. Itu teori kontrol. Ya. Selanjutnya, saya bisa mengontrol orang lain. Ya, sebagai guru. Jangan begitu. Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Betul nggak? Betul ya. Karena dilihat dari frekuensinya saja kita sudah jarang bertemu dengan anak. Anak mungkin berapa jam bertemu dengan kita. Mereka paling lama di luar. Ya. Dan kita tidak tahu perilaku mereka sebetulnya. Jangan ke arah sana. Kita harus tahu. Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Ya. Tidak bisa mengontrol. Tapi ada caranya bagaimana. Ya. Terus pemaksaan ada pada satu bujukan gagal misalkan. Pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Dipaksa karena dia gagal dibujuk. Dulu gitu, berpikir saya paksa anak ini begitu karena dia ini disuruh ini nggak mau, disuruh ini nggak mau. Ya udah saya paksa aja. Itu satu arah ya dari teori stimulus respon. Sekarang kita alihkan ke teori kontrol bahwa kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Jangan maksa. Rundingkan, obrolkan, kolaborasi di sana. Ada anak macet, datang guru BK, datang orang tua, datang wali kelas, datang guru yang bermasalah. Rundingkan di sana, cari solusi. Jangan langsung memaksa karena gagal bujukan yang kita lakukan. Banyak
hal ya seperti sekarang. Tapi alhamdulillah kita sudah melakukannya. Sebelum mengeksekusi kita selalu sudah ke arah sini ya Pak Ade ya. Kita sudah ke arah kolaborasi, membuat konsensus atau kesepakatan, menciptakan pilihan-pilihan baru. Kemarin kan macet kemarin ya, akhirnya pilihan baru ke Sumatera lah dan kemana lagi. Itu contoh ya. Selanjutnya model belajar, model berpikir menang atau kalah. Menjudge lamun teu menang pasti eleh. Dulu. Sekarang yang berpikir demikian, berpikirnya menang dan menang. Sukses dan sukses. Cari cara gitu ya. Jadi cari cara bagaimana agar menang. Jangan berpikir kalau tidak menang pasti kalah. Pasti ada solusi. Menang. Itulah tentang paradigma berpikir pembelajaran kita ya. Paradigma berpikir kita tentang bagaimana kepada anak ya. Kita lanjutkan. Dipahami mungkin ya apa yang saya ini berikan. Kembali lagi ke disiplin. Semuanya tadi adalah mengarah ke arah kedisiplinan untuk mencapai suatu kesuksesan. Karena disiplin itu adalah kunci sukses meraih prestasi, meraih sesuatu yang diidam-idamkan, meraih apapun yang kita harapkan. Kuncinya disiplin. Jadi tidak kemana-mana, mengekang diri. Tapi kita lihat dulu apa sih makna disiplin ya. Ini adalah makna disiplin. Makna disiplin yaitu kemampuan memerintah diri sendiri dalam mengontrol dan menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu kepada nilai-nilai yang kita hargai dengan penuh tanggung jawab tanpa terperintah orang lain. Berarti disiplin itu sebenarnya ada pada diri sendiri. Yang bagus itu ya, ngontrol diri, mengekang diri, menguasai diri ya. Untuk apa? Memilih tindakan yang mengacu pada nilai. Itu apa nilainya? Kalau untuk dipelajari itu profil Pancasila, mendisiplinkannya ke arah sana. Dan yang bagus yang muncul dari diri sendiri. Karena disiplin itu sendiri sebetulnya datang dari diri sendiri. Hari kita fungsinya apa? Mendisiplinkan, memotivasi kita ya, agar dia mau berdisiplin. Maka tadi ada pertanyaan, apakah menghukum dapat apa? Mendisiplinkan? Nah itu hanya motivasi saja, motivasi dalam bentuk hukuman. Ya. Tetap kita itu harus tahu bahwa manusia itu punya pikiran dan hati. Ya. Bukan robot. Robot dicabut baterainya mati, ya kan? Masukin lagi baterai, hidup lagi. Manusia tidak begitu. Sehingga kita harus dapat memotivasi dari luar agar dalamnya menyadari. Sekali lagi, disiplin adalah kemampuan diri, ya, kemampuan memerintah diri sendiri dalam mengontrol, menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai. Nilainya apa saja ya, yang kita hargai nilai itu dengan penuh tanggung jawab tanpa terperintah orang lain. Untuk pelajar kita, pemerintah mempunyai regulasi bahwa saat ini diarahkan ke profil pelajar Pancasila. Apa saja itu? Nah ini yang disebut nilai-nilai kebajikan universal ya, yang ada pada profil pelajar Pancasila. Nah, sudah diarahkan oleh pemerintah, dibantu oleh pemerintah agar kita mengarahkan anak kepada nilai-nilai kebajikan yang ada dalam profil pelajar Pancasila. Yang pertama yaitu beriman, bertakwa pada Tuhan yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Tentunya ini sudah
kita lakukan sebelum profil pelajar Pancasila ada juga ya. Kita sudah melakukannya, bagaimana cara mendidik anak, memotivasi anak agar mereka beriman, bertakwa, patuh Indonesia dan berakhlak mulia. Ya, yang dijalankan oleh guru agama atau guru-guru yang lain yang mengacu kepada ketakwaan dan akhlakul karimah. Ini sudah ya dilaksanakan. Yang kedua yaitu berkebinekaan global. Jelas. Tadi kata saya di sini kita mungkin tidak majemuk, di tempat lain lebih majemuk kan anak-anak itu. Ada yang mungkin dari suku mana, dari agama apa, latar belakang bagaimana. Tapi di sini juga sama, latar belakang berbeda-beda dari sisi keluarga. Kita ini harus memberikan satu pengertian kepada mereka agar mereka bisa saling menghargai satu sama lain dengan konsep berkebinekaan global. Kenapa? Ini adalah salah satu elemen dari nilai persatuan dan kesatuan yang yang harus kita pegang teguh untuk negara kita. Kalau kita tidak berkebinekaan global, ya, bahaya kita ini, ya, bahaya. Oke, karena itu kita harus memberikan motivasi kepada anak untuk ini. Selanjutnya bergotong royong, jelas ya. Ini adalah profil Pancasila juga karena kita mempunyai jiwa gotong royong. Sebagaimana Pancasila dalam sila keberapa? Ada sila keempat ya, keempat. Nah ini adalah pengejawatannya di gotong royong. Kreatif itu bawaan sebenarnya. Dikira kreatif bukan bawaan bagaimana cara melepaskan diri dari sesuatu kebutuhan, itu kreatif. Kalau terus diasah menjadi ahli kreatifnya. Kalau terus dikembangkan menjadi inovasi hasilnya. Itu. Ini anak kita arahkan karena sebetulnya anak yang masuk ke kita ini, yang di sekolah ini semuanya ada bahan kreatifnya, ya. Ada bahan kreatifnya. Tapi bagaimana cara memotivasinya agar mereka mau terus melaksanakan, tidak ngedul gitu kan. Kreatif itu bawaan. Bagaimana cara melepaskan diri atau memenuhi kebutuhan diri, itu kreatif. Kreatif. Kalau hasilnya yang dilanggengkan itu inovasi. Makanya ada kreatif dan inovatif gitu kan. Yang selanjutnya bernalar kritis ya. Anak-anak kita itu harus bernalar kritis, yaitu tidak langsung ditelan ya. Kalau mendapatkan sesuatu itu tidak langsung telan, bernalar kritis. Makanya penanaman nilainya harus ada dari kita agar mereka tahu, oh ini boleh, oh ini enggak. Bernalar kritis, dikritisi dulu. Nah ini penting, kita menanamkan nilai, kita memberikan pengetahuan itu adalah untuk agar anak bernalar kritis. Dan selanjutnya di dalam profil Pancasila, anak harus mandiri, bisa mengurus sendiri. Tentunya ini sesuai dengan jenjang umur, mereka pasti akan menuju ke sana. Jangan ada lagi ketergantungan ya, ketergantungan kepada sesuatu sehingga mereka mau berkiprah atau melaksanakan sesuatu dengan sendiri. Ini adalah nilai-nilai kebajikan universal yang terkandung di dalam profil pelajar Pancasila. Ini harus sekali diberikan kepada siswa sebagai motivasi kita pada siswa. Nah, ada ketemu. Ternyata motivasi itu ada tiga motivasi perilaku manusia. Kita analogikan ke siswa manusianya, siswa kita. 3 motivasi perilaku manusia. Pertama, mereka mempunyai motivasi karena apa? Pertama, karena untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Mereka pagi-pagi berangkat
sieun dihukum, takut disuruh lari, takut diapa-apakan. Itu motivasi pertama, karena untuk menghindari ketidaknyamanan. Nah, yang kedua, untuk apa lagi motivasi yang mereka miliki? Untuk mendapatkan imbalan penghargaan orang lain. Wah, kalau saya pagi-pagi datang, nanti guru akan memuji saya, nanti guru akan bagaimana begitu ya, memberikan imbalan atau memberikan contoh kepada saya lebih awal dibanding yang lain. Karena itu datangnya dari ingin mendapatkan imbalan. Nah, yang dua ini disebut motivasi ekstrinsik, Bapak Ibu. Kenapa dikatakan ekstrinsik? Karena datangnya dari ketidakmauan pengaruh luar pada dirinya. Kedua, takut dihukum oleh orang lain. Kedua, ingin diberikan imbalan oleh orang lain. Ya, motivasinya akibat itu. Namanya ini disebut motivasi ekstrinsik. Nah, ini yang bagus nih. Ketika motivasi karena untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi datangnya lebih awal, belajarnya sungguh-sungguh, mau melaksanakan setiap kegiatan sekolah untuk menambah wawasan dan ilmu, itu karena menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percayai. Apa nilai-nilainya? Ya tadi mungkin karena lebih menghargai, saya ini seorang pelajar, saya ingin membahagiakan orang tua juga, saya ingin bersyukur terhadap kesempatan saya bisa sekolah. Itu datang dari sendiri motivasinya, ya, motivasinya. Ini motivasi intrinsik. Nah, jadi tadi ada motivasi yang sifatnya ekstrinsik karena ketergantungan dari orang lain. Kalau ini datang dari diri sendiri. Ini yang harus kita berikan dan kita selalu pacu untuk mereka. Nah, di dalam memberikan motivasi terhadap anak, ada 3 yang suka kita lakukan. 3. Pertama, kita suka melakukan hukuman. Betul nggak? Untuk memotivasi anak agar anak baik-baik, itu kita suka melakukan hukuman. Kedua, ada yang suka memberikan konsekuensi dari kesalahannya. Dan yang terakhir, ini yang terbaik adalah melakukan restitusi. Ya, restitusi. Ini semuanya saya dapatkan di CGP. Oh, ini yang baru turunan gitu. Tapi kita akan lihat satu persatu apa itu hukuman, ya. Sebelum kita melihat contoh-contohnya, ya. Kita artikan satu-satu. Hukuman di sini dikatakan bersifat tidak terencana atau tiba-tiba. Kedua, murid tidak tahu apa yang akan terjadi. Dan hukuman bersifat satu arah. Ini murid tiba-tiba, kamu kesiangan, push up kamu, tiba-tiba kan. Terus murid tidak tahu apa yang terjadi, gitu. Terjadi karena dia tidak tahu siapakah disuruh push up. Gitu. Selanjutnya satu arah, hanya yang menghukum saja, gitu. Yang memerintahkannya, namanya hukuman. Kita akan lihat contoh-contohnya, ya. Kedua, ada konsekuensi. Kalau konsekuensi mah sudah terencana atau sudah disepakati. Kalau kegiatan itu terjadi pasti begini konsekuensinya. Umumnya bentuk-bentuk konsekuensi dibuat oleh pihak guru, lain ditawar, tapi oleh guru. Kamu sudah begitu, makanya harus begini konsekuensinya. Gitu. Kedua, murid sudah mengetahui sebelumnya, kalau saya melakukan ini harus begitu, tidak tiba-tiba. Ya. Murid sudah mengetahui sebelumnya konsekuensi yang akan diterima akibat pelanggarannya. Ya. Dan terakhir, ini yang bagus, ya, restitusi. Ketika pelanggaran terjadi, ketika ada yang namanya kesalahan pada anak, ini harus
restitusi. Bagus nih. Harus diproses dulu, diciptakan kondisi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Tidak langsung dihukum. Terus harus kolaboratif, mengajarkan murid untuk mencari solusi agar mereka sadar diri ya, untuk masalah mereka, dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan. Jadi orang yang saya inginkan seperti ini, kalau begitu bakal salah atau bakal berakibat fatal, dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Oke, ini ada contoh-contoh. Mari kita tebak-tebakan ya, tebak-tebakan. Boleh siapa saja yang menjawabnya. Kita lihat ada kasus nih. Nah, ada kasus. Misalkan kesiangan, ya kita sebagai apa? Ikat. Tiba-tiba kita menyuruh anak mencatat 100 kali di dalam buku dengan kalimat saya tidak akan terlambat lagi, atau saya tidak akan kesiangan karena terlambat ke sekolah. Saya tidak akan mencatat di dalam buku. Saya juga suka begitu ya, menghukum anak. Saya tidak akan mencatat, saya tidak akan terlambat sampai beberapa kalimat. Nah, menurut ibu ini hukuman atau sanksi atau konsekuensi? Hukuman. Konsekuensi. Ya, konsekuensi. Kenapa dikatakan konsekuensi? Karena di sini tahu sudah sepakat ada yang diutarakan kepada mereka sebelumnya, ditatib ya, ditatib ada. Kalau kesiangan minimalnya membaca surat pendek atau menulis ini di kertas ya, ada ya. Konsekuensi. Nah ini lagi, ketika kesiangan suruh lari, misalnya ini kesiangan ya, suruh lari mengelilingi lapangan basket 2 putaran karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman atau sanksi atau apa konsekuensi? Hukuman. Karena tiba-tiba ya, tiba-tiba kamu kesiangan, lari sana kamu. Dihukum. Tidak ada tahu dulu sebelumnya. Kita lihat lagi. Membersihkan coretan yang dibuat di meja tulis. Hukuman atau sanksi atau apa namanya? Konsekuensi. Konsekuensi, coba lihat. Oh betul. Konsekuensi. Biasanya anak pakai apa? Tipek ya di meja. Kamu ini bersihkan. Konsekuensinya kan tadinya bersih ya. Tadinya bersih, harus bersih lagi. Konsekuensi. Lanjutkan. Murid diminta untuk push up 15 kali karena menggunakan tidak menggunakan masker ke sekolah dulu ya, waktu zaman Covid ya, zaman Covid. Murid diminta push up 15 kali karena tidak memakai masker ke sekolah. Hukuman sanksi? Jeng-jeng, hukuman. Ya, tidak ada relevansinya ya. Lanjut. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi. Jreng-jreng, betul ya. Konsekuensi. Lanjut lagi. Dijemur nih. Jemur di lapangan basket pukul 12 siang. Karena mau ngobrol dengan teman. Apa nih? Hukuman tiba-tiba ya. Harus semakin paham kita. Murid diminta bertelanjang kaki sepanjang hari karena tidak menggunakan sepatu warna hitam sesuai peraturan sekolah. Ini apa nih? Apa ini? Hukuman. Relevansinya apa ya? Terus lihat lagi. Berdiri di depan kelas sambil mengangkat kaki
ciga bango kieunya. Nah, karena tidak bisa menjawab pertanyaan. Hukuman sanksi. Hukuman. Benar Pak Ujo. Hukuman ya. Ya, betul. Membersihkan tumpahan air di meja ya, karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi kata Pak Ade. Oh benar Pak Ade. Tanda bersih kudu bersihnya. Ya, betul. Lihat lagi. Dia kesiangan nih, kehilangan 10 menit jam istirahat untuk menjaga tugas karena terlambat datang dan tertinggal pelajaran selama 10 menit. Apa? Jeng-jeng, konsekuensi karena telat-telat 10 dibayar 10, ya kan? Betul? Iya. Nah, oke, ya tadi. Jadi kita semakin paham apa itu hukuman dan konsekuensi, ya konsekuensi. Kita akan lihat lagi tadi yang setuju dan tidak di awal ya. Dihukum oleh penghargaan, ternyata ini akibatnya. Tadi yang mengatakan setuju dihukum dengan penghargaan, ya. Padahal menurut keilmuan yang saya dapati, inilah dihukum oleh penghargaan itu hanya berpengaruh jangka pendek. Pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Mungkin kalau dikasih uang ya hanya sebatas itu. Ya. Atau dikasih pujian bisa saja teringat. Tapi ada sesuatu ketergantungan. Terus penghargaan itu tidak efektif. Kenapa dikatakan tidak efektif? Tadi kata saya adalah ketergantungan tadi. Ya. Beda dibere lauk jeung dibere pancingan beda ya. Enak dikasih ikannya atau enak dikasih pancingannya? Dua-duanya. Penghargaan bisa merusak hubungan. Ya gitu. Penghargaan bisa merusak hubungan. Hubungan apa ini ya? Jadi penghargaan bisa merusak hubungan itu karena tadi bisa saja penghargaan tersebut berarti dan penghargaan tersebut bisa tidak berarti. Kalau berarti mungkin saja ada artinya, tidak berarti. Si bapak ka urang. Gitu. Asa disapirakeun. Bahasa Indonesia disapirakeun apa? Disepelekan dengan penghargaan. Terus ada lagi penghargaan mematikan kreativitas. Ya tadi ketergantungan. Yang harusnya dia dapati malah diberi. Mendapati dan diberi beda nggak? Kalau mendapat dengan hasil kerja keras, hadiah. Hadiah misalkan ketika saya menargetkan sesuatu Pak, misalnya kalau anak tinggal masuk target, anak tidak akan mendapatkan hadiah. Tapi ketika anak mendapatkan lolos target, saya kasih hadiah itu termasuk penghargaan atau bagaimana Pak? Ini kita berbicara masalah pelanggaran. Itu kan awalnya tidak melanggar ya. Ini cuma untuk pencapaian targetnya. Pencapaian target ini mah pelanggaran atau menggiring anak untuk lebih baik lagi maksudnya. Konteksnya beda ya. Kalau itu mah betul penghargaannya ya. Di kasus itu. Kalau ini mah penghargaan mematikan kreativitas. Ketika kita ingin meluruskan anak, kamu kalau nggak kesiangan saya kasih 10.000. Itu mematikan kreativitas ya. Apa? Hitungnya demi 10.000 terus gitu. Atau yang lainnya, kalau kamu tidak kesiangan saya kasih 10.000. Demi uang dia terus Pak ini. Tidak ada muncul kesadaran. Gitu ya. Penghargaan menghukum. Apa maksudnya? Penghargaan bisa menghukum. Penghargaan menghukum.
langsung oleh karena dihargai tersebut. Tergantung ketergantungan tadi. Karena saya dikasih uang jadi saya harus begini terus. Ya. Jadi intinya penghargaan juga bisa menghukum. Ya, bisa menghukum. Jadi kreativitas tidak muncul, kesadaran tidak ada. Terus apalagi penghormatan semu, penghargaan semu. Karena tadinya terbeli oleh penghargaan, terhukum oleh penghargaan. Itulah kenapa dihukum oleh penghargaan itu ada beberapa pernyataan di sini semacam itu. Ya, kita lanjutkan. Ya, kita lanjutkan. Nah, kita kembali lagi ke anak. Di dalam menegakkan aturan, di dalam memberikan satu aturan maksudnya memotivasi anak itu harusnya bagaimana? Apakah dari kita atau dari mereka? Sudah barang tentu semuanya aturan dibuat ke murid gitu kan. Kita akan berkata demikian. Padahal ada satu hal yang bagus diantaranya, mengapa keyakinan kelas bukan peraturan kelas? Mengapa keyakinan kelas bukan peraturan kelas? Apa itu keyakinan kelas? Keyakinan kelas itu muncul dari anak yang kita serap. Kita punya anak 36 murid di kelas. 36 anak itu memunculkan keinginannya berbeda-beda pasti. Ada yang sama, ada yang beda, ada yang sama, ada yang beda. Dan semua itu bisa dilaksanakan oleh mereka atas dasar kesepakatan. Tapi bukan peraturan, karena itu dari keyakinan. Ya, dari keyakinan. Kita lihat lagi sini. Nah, namun keyakinan kelas ternyata bisa menjadikan satu patokan untuk lebih baik daripada aturan yang dibuatkan oleh kita. Betul nggak? Keyakinan kelas, ajuan anak-anak bisa akan lebih efektif dibandingkan aturan yang dibuatkan oleh guru atau sekolah. Kenapa? Tapi anaknya harus digiring dulu ke nilai-nilai yang positif, jangan keinginan negatif diadopsi dijadikan keyakinan kelas, begitu ya. Di sini diantaranya bahwa keyakinan kelas bisa bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Ditata tertibnya dari nomor 1, nomor 10, wah jelas sanksinya. Tapi keyakinan kelas yang dibangun oleh mereka muncul dari moral, etika, nilai yang mereka miliki. Bahkan kita bisa mengembalikan kalau seandainya ada yang melanggar dari keyakinan kelas. Anda kan sudah sepakat di kelas ini tidak boleh kesiangan. Sepakat kan? Kalau ada kesiangan itu harus bagaimana? Gitu kan? Anda kan sudah sepakat di kelas ini tidak boleh makan di kelas kalau sedang belajar. Semuanya sudah sepakat. Kamu melanggar nggak dari kesepakatan? Iya. Kamu sepakat kan kalau sedang belajar semua jangan ada yang tidur, ada ngobrol, itu kan begitu. Jadi sebetulnya keyakinan kelas itu bersifat abstrak daripada peraturan yang lebih rinci. Bagus itu sebetulnya ya. Selanjutnya keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal yang datang dari mana? Dari nilai-nilai tadi yang diterangkan sebelumnya ya. Dari profil Pancasila dan sebagainya. Mungkin dari nilai agama, dari nilai kebinekaan dan yang lainnya muncul di sana ya. Selanjutnya pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif.
nggak bakalan ada. Mungkin saja ada yang nyeleneh, misalkan ada usulan anak belajar boleh main HP enggak, boleh dong misalkan ya, ada yang begitu, itu mah nyeleneh, mungkin itu dianggap negatif. Tapi kalau kita sepakati kelas, kalau sedang belajar tidak ada yang memainkan handphone, keyakinan kelas yang dibangunnya begitu. Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Ini Bapak Ibu yang akan menjadi wali kelas nanti, betul kita harus membuat ini ya. Memang dari dulu juga ada yang sudah membuat dan membangun keyakinan kelas ini, tapi biasakan dari saat ini agar kita mudah mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan, mudah memotivasi, mudah mengembalikan lagi posisi yang salah dari anak, karena dikembalikan ke anak lagi dengan keyakinan kelas. Terus apa lagi? Keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut, jangan yang aneh-aneh, gitu kan, di lingkungan kelas. Jadi yang sekiranya katata, kaduga, kariksa dalam bahasa Sundanya. Katata bisa diatur, kaduga bisa dilaksanakan, kariksa bisa dilestarikan, gitu, bisa dilestarikan. Selanjutnya juga semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam membuat keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Harus dilibatkan. Kalau wali kelas ya libatkan semuanya, jangan sampai tidak terlibatkan, agar semuanya atas kesepakatan kelas. Gitu. Dan terakhir, bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Kadang-kadang ada yang tidak relevan dengan kondisi kekinian. Ini tetap harus ada evaluasi dan harus ada refleksinya, begitu ya. Itu pembentukan keyakinan kelas yang saya dapatkan dari CGP, yang saya pikir iya ya, jangankan di kelas, kita diskusi aja seharusnya bikin kesepakatan dulu ya. Gitu. Kita lanjutkan ya. Prosedur pembentukan keyakinan kelas. Pertama, mempersilahkan murid di kelas untuk bercurah pendapat. Kedua, mencatat semua masukan. Ketiga, gantilah kalimat-kalimat dalam bentuk negatif menjadi positif. Contoh, kalimat negatif tidak boleh datang terlambat, ganti dengan datang tepat waktu. Kan lebih soft kedengarannya, ya. Gitu. Seperti jangan membuang sampah, ganti oleh buanglah sampah pada tempatnya. Jadi yang negatif ganti oleh kalimat positif, gitu. Kita lanjutkan lagi, tinjau kembali daftar curah pendapat. Ya caranya biasa, anak-anak disuruh menuliskan di secari kertas yang biasa ditempel ya. Itu bagian daripada teknik ya, teknik prosedur pembentukan keyakinan. Tinjau kembali daftar curah pendapat yang sudah dicatat ya. Yang selanjutnya, tinjau ulang keyakinan keras secara bersama-sama. Dan selanjutnya, setelah keyakinan kelas selesai dibuat, maka semua warga kelas dipersilahkan meninjau ulang, menyetujui dengan menandatangani keyakinan tersebut, diratifikasi oleh mereka ya. Keyakinan kelas selanjutnya bisa dilekatkan di dinding kelas di tempat yang mudah dilihat semua warga kelas. Tuh, lebih tinggi derajatnya daripada tatib ya. Kenapa? Karena itu kesepakatan yang harus dibangun oleh mereka, yang harus dilestarikan oleh mereka, ya, yang harus dilaksanakan terus. Begitu. Ini jadi tergelitik saja. Oh, iya ya. Ngatur budak teh kuduku heras, ngatur budak teh kuduku giras. Gak usah, jadi kembalikan kepada jati dirinya masing-masing. Ya mudah-mudahan kita bisa semuanya ya.
dalam melaksanakan hal ini semua. Jangan sampai kita lengah di dalam mengelola kelas. Nah, kita lanjutkan. 5 kebutuhan dasar manusia. Ini menjadi dasar kita mendidik anak. Harus dipahami. Karena ketika kebutuhan dasarnya tidak terpenuhi, bisa saja ini pelanggaran bagi kita. Ya. Contoh, ini ada apa nih? Kesenangan ya, kesenangan. Ada anak ketawa di kelas, apakah kita bisa menahannya enggak? Jangan ketawa. Pada anak teker sedang melihat yang lucu, kok langsung begini? Itu melanggar, itu mau hak ketawa mah ya. Gitu. Ini contoh saja. Apa saja diantaranya? 5 dasar manusia bertahan hidup. Bertahan hidup itu berarti ya di lingkungan kita ini anak jangan sampai dilarang makan ya. Kamu gak boleh jajan, kamu telah melakukan pelanggaran. Budak lapar ya, anak lapar dilarang makan gitu ya. Gak boleh itu, karena kebutuhan dasarnya untuk bisa makan ya. Terus apalagi yang sekiranya untuk bertahan hidup kita larang di dalam proses pembelajaran, jangan sampai dilakukan, karena itu kebutuhan dasar. Kasih sayang itu kebutuhan. Jangan sampai jadi guru bawa seumur hidup terus cari acan ke murid gitu ya, dengan murid tidak memberikan perangai yang baik. Itu anak merasa, bapak mau, ibu kenapa begitu, robot manusia gitu kan. Nah, ini kasih sayang itu harus muncul pada mereka ya. Kasih sayang dan rasa diterima oleh kita itu harus muncul. Kebutuhan dasar itu, jangan sampai anak terpalingkan oleh kita dan merasa tidak disayangi. Tahu ngawilah-wilah kalau bahasa Sunda itu. Jangan membeda-bedakan kasih sayang terhadap seluruh siswa-siswi di sekolah. Karena kebutuhan dasar. Kebutuhan dasar. Jangan kira itu sepele, tapi ternyata sangat harus diperhatikan. Selanjutnya kebutuhan dasar yang siswa itu ada penguasaan. Kok diberi kekuasaan? Boleh. Contohnya anak jangan dipasung tentang ingin menguasainya. Apa? Anak kan ada yang ingin jadi ketua kelas mungkin, ya kan? Ada yang ingin jadi ketua kelas. Ada yang ingin dihargai pendapatnya, dan ada yang ingin dimunculkan, ada yang ingin ditutupi kesalahannya. Itu penguasaan. Hak dasarnya itu, perhatikan. Awas, ingat, hak dasar bertahan hidup itu sebagai acuan kita, jangan sampai dilanggar. Hak anak mendapatkan kasih sayang dan rasa diterima harus dilakukan. Hak anak mempunyai penguasaan kita hargai ya, seperti kita memelihara OSIS kan secara demokrasi kita memberikan haknya. Jangan sampai bilang kamu jangan jadi wakil jangan calon, itu aja hak demokrasi ya. Di dalam misalkan pemilihan OSIS dan sebagainya ya, ataupun yang lainnya di kelas juga sama. Kalau anak yang jadi ketua kelas dihalang-halangi, jangan. Motivasi, biarkan mekanisme kelasnya yang menentukannya, begitu. Kebebasan, setiap anak mempunyai hak dasar kebebasan. Boleh, sekira itu tidak menyalahi aturan, nilai dan yang berikan kebebasan. Dan kesenangan yang tadi saya contohkan, anak ketika mau ketawa jangan dilarang, karena senang dia ketawa gitu. Hurry. Di kelas suka hurry kan anak. Ada yang suka ngabojek itu? Ngebodor ataupun yang lainnya. Sekira tidak melanggar dan yang lainnya, biarkanlah semuanya bisa lepas itu energi kepuasannya ya, tapi tidak mengganggu situasi kelas. Nah, kalau mau bisa merubah suasana kelas jadi cair, kenapa tidak? Jangan jadi guru kaku. Di kelas kaku. Anak tidak ada yang bisa senyum sedikit pun ya, karena ketakutan.
Mana senangnya gitu kan. Nah, ada contoh. Bunci, coba ini. Masuk hak dasar apa ini? Aku senang main kejar-kejaran dengan ibu guru, seru. Masuk apa? Kesenangan, kebebasan, penguasaan, atau cinta kasih dan kasih sayang? Kesenangan. Coba Pak Ujo. Masuk apa? Aku senang main kejar-kejaran dengan ibu guru, misalkan di pantai, yang lain kalau sedang apa? Aku senang. Ya itu karena saking senangnya, karena saking cintanya sama anak ini. Itu. Iya. Kita lihat jawabannya. Kesenangan. Ini soalnya kecil aku senang ya kesenangan. Ya, kesenangan ya. Aku senang main kejar-kejaran. Senang, anak senang. Ya. Selanjutnya ada lagi contoh. Jeng-jeng. Aku bosen. Masa belajarnya cuma itu-itu aja, dengerin ibu guru aja. Apa ini? Hak dasar apa? Aku bosen. Masa belajarnya cuma itu-itu aja? Kebebasan. Kita lihat. Penguasaan. Kebebasan ya. Kebebasan. Bosan yang bebas sebenarnya gitu ya. Lanjut. Ibu guru tidak menyapaku hari ini, padahal aku pakai jepit rambut baru gitu ya. Mau buat budak SD gitu ya. Cinta kasih. Aduh, buki paham ya. Ji ya, ujian. Ini lagi sepalinter. Ya naon sabah. Gambarku tidak rapi, malah ibu guru nunjukin ke teman-temanku depan kelas. Apa itu? Iya, penguasaan ya. Karena dia ingin akunya muncul, jangan ganggu aku gitu kan. Masa. Nah, dah, ini semakin ke penghujung. Ada 5 posisi kontra guru. Kita ada posisi mana? Ada penghukum, ada pembuat merasa bersalah, anaknya bisa merasa bersalah. Ada posisi ngontrol anak itu sebagai teman, kita itu. Ada yang menjadi pemantau. Bisa teman, bisa pemantau. Ada yang menjadi manajer. Ya, posisi kontrol guru itu ada 5 ya. Ada 5. Mari kita bahas yang mana yang bagus dan kita harus posisi di mana sebenarnya. Penghukum. Kita akan melihat film sekarang, contoh-contoh film. Jadi bukan diutarakan oleh saya, tapi di sini ada film penghukum, ada film pembuat merasa bersalah, ada film sebagai teman, ada film pemantau dan manajer. Mana yang baik? Coba kita nonton dulu ya. Posisi penghukum. Oh, Pak Marjoni Pak. Ente tiket. Iya. Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Sebagai penghukum ya. Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. Saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus keliling lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Ini penghukum. Kita bandingkan
Posisi pembuat merasa bersalah. Naren, Selamat pagi, Bu. Naren, kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren, kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh, Gusti Naren, kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa yang di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu tegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya, Bu. Maaf sekali. Salah ya. Sekarang kita lihat posisi sebagai teman. Kita banding-bandingkan ya. Mana yang baik? Naren, Selamat pagi, Bu. wah sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang. Iya, Bu. Habis ibu saya lupa bangunkan saya, Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya, Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi, biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar, Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah, Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Sebagai teman, enak gitu. Naren! Selamat pagi, Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Sebagai apa nih? Kita harus di sekolah jam 7, Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham, Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik, Bu. Sebagai pemantau. Sekarang kita lihat sebagai manajer. Ya, sebagai manajer. Naren! Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf, Bu. Saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf, Bu. Saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya, Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya, Bu. Saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia, Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini?
Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya, Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada, Bu. Kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi? Tidak ada, Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik, Bu. Terima kasih. Nah, itulah ya. Yang terbaik adalah sebagai Manajer. manajer. Jadi dia cari akar masalahnya sehingga muncul keyakinan pada diri anak untuk memperbaiki diri. Karena kita tadi dikatakan tidak bisa Mengontrol, ya. tidak bisa mengontrol. Ya, itulah yang terbaik. Penghukum, menghadik, menunjuk-nunjuk, berkacak pinggang, membentak. Ya, hukuman verbal atau fisik dampaknya murid bisa dari dendam. Tidak menyukai guru. Pembuat merasa bersalah. Suara cenderung lembut, tenang, namun kata-katanya menyalahkan. Guru akan menyatakan hal yang merasa bersalah pada murid dengan membuat guru menderita. Ini dampaknya membuat murid merasa bersalah, rendah diri, menarik diri dari lingkungan. Itu sudah terjadi. Ada juga sebagai teman, suara guru ramah, cenderung bersenda gurau, menghangatkan. Tapi dampaknya murid akan bergantung pada orang tersebut. Angunah ibu itu mah beda dengan orang yang lain mah. Itu ketergantungan itu membuat hal yang negatif ya. Murid tidak mandiri, tidak bisa berpikir sendiri dan sebagainya. Itu sebagai teman. Sebagai pemantau, seorang pemantau akan bersuara datar, tidak emosional, tidak bersenda gurau ataupun menggunakan suara tinggi. Tercipta identitas diri positif atau berhasil. Memantau perlu senantiasa memantau pada saat murid diberikan sanksi, maka guru pun harus selalu mengawasi. Dampaknya apa? Murid akan menghitung konsekuensi dan hadiah tanpa memahami sepenuhnya nilai kebajikan yang dituju, karena ingatnya terhadap reward dan punishment saja. Yang terakhir itu sebagai manajer, suara manajer itu netral. Tidak emosional, tidak terlalu ramah, dan tidak bernada tinggi. Tercipta identitas positif, ya, berhasil. Ada bahwa guru akan dengan tulus mengajukan pertanyaan-pertanyaan bermakna agar membuka pikiran murid. Guru membimbing murid untuk memecahkan masalahnya, sehingga dampaknya apa? Murid jadi mandiri, percaya diri, dan dapat memecahkan masalah. Jadi yang terbagus adalah sebagai manajer. Nah, ini ada yang terakhir, segitiga restitusi. Suatu proses dialog yang dijalankan oleh seorang guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Ini gambarnya ya. Segitiga restitusi itu, guru kalau ada anak melanggar harus bisa menstabilkan identitas dulu ya. Pertama itu bisa ngomongnya, ya kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Masuk lagi ke validasi tindakan. Kamu tentu punya masalah, punya alasan kenapa kamu begitu. Terus masuk lagi ke terakhir, kira-kira keyakinan apa yang kamu harapkan dari ini? Kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Nah, akhirnya kan tercapailah suatu tujuan, terpecahkanlah suatu masalah, ditemukannya solusi mengatasinya.
ini tahapan segitiga restitusi yang sangat baik untuk dilakukan oleh kita sebagai guru. Ya. Nah, ini langkah-langkahnya pertama menstabilkan identitas. Jadi ketika anak bersalah itu jangan disalah-salahin, ya. Stabilkan identitasnya. Ya. Bisa dengan kata-kata semacam berbuat salah itu hal yang manusiawi. Anak menjadi merasa ada harganya. Gitu ya. Stabilkan dulu. Setelah menstabilkan, apalagi validasi tindakan salahnya itu. Padahal kamu bisa saja melakukan yang lebih buruk lagi dari ini, tapi kamu untung tidak melakukannya. Merasa naik lagi anak itu, tidak down, ya kan? Selanjutnya meyakinkan ke anak. Sekarang yakin kepada anak, apa yang kamu rasakan ketika kamu melakukan itu? Kamu menjadi orang yang Kamu menjadi orang yang seperti apa? Dia akan menyadari, dia meyakini dan tidak mau mengulanginya lagi. Ini pentingnya segitiga restitusi untuk memecahkan persoalan yang terjadi pada anak didik kita. Dan terakhir, saya ucapkan terima kasih. Tak ada gading yang tak retak. Saya di sini hanya bisa menyampaikan. Mudah-mudahan saya bisa melaksanakan, Bapak Ibu pun bisa melaksanakan apa yang telah disampaikan oleh saya. Ya. Undur makola wala tandur makola. Lihatlah kata-kata saya yang benarnya, jangan melihat sisi orangnya siapa saya. Saya bukan siapa-siapa. Yang baik mungkin dari kebenaran, yang salah dari kesalahan saya sendiri. Terima kasih kepada ibu bapak yang hadir di sini dalam diseminasi budaya positif yang telah saya dapati di program CGP selama ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk semuanya. Amin. Ya Allah ya Rabbal alamin. Sekian, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada Pak Agus yang telah memaparkan diseminasi budaya positif. Semoga di sekolah kita segera ya Bapak Ibu semuanya bisa menerapkan budaya positif sehingga bisa menanamkan nilai-nilai, keyakinan-keyakinan dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah ini yang tentunya berpihak pada murid ya Pak ya, sehingga sekolah menjadi tempat belajar yang membuat murid merasa nyaman, aman dan menyenangkan. Mungkin itu dari saya, dari moderator, dan kita akhiri di kegiatan penutup dengan membaca hamdalah. Alhamdulillah. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atas, mangga, taruhan, mangga, saya tuangin. Selamat pagi, Alia. Pagi, Pak. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah baik. Tadi Bapak mendengar laporan dari ketua kelas, katanya kamu habis bertengkar dengan Dinda. Iya, Pak, soalnya Dinda terus menerus mencontek hasil ulangan saya. Oh begitu. Ya, wajar ya. Kamu marah dan kesal. Jika Bapak ada di posisi Alia juga bakal marah, karena pekerjaan Bapak sudah dicontek oleh orang lain. Nah, lalu apa yang tadi kamu lakukan ke Dinda? Saya marah dan gak sengaja menggebrak meja. Wow, begitu. Pasti kamu berbuat seperti itu ada alasannya ya? Apa itu? Iya, Pak, soalnya kan saya sudah mengerjakannya, Pak. Tapi Dinda malah enak-enaknya tidak berusaha. Ya wajar. Kalau kamu merasa marah karena tidak rela pekerjaanmu dicontek oleh orang lain, Bapak sangat menghargai tindakan kamu itu. Tapi alangkah baiknya jika kamu lebih bisa menahan diri. Nah, apakah tindakan kamu menggebrak meja sampai bertengkar dengan Dinda itu sesuai dengan keyakinan kelas kita? Enggak, Pak. Menurut kamu keyakinan kelas apa yang sudah kamu langgar? Saling menghormati antar teman. Oh, menurut kamu saling menghormati antar teman itu sesuatu yang penting. Apa yang kamu lakukan untuk memperbaiki kesalahan kamu? Sebaiknya saya belajar untuk lebih sabar, Pak. Nah,
Kamu bersedia nggak memperbaiki masalah semacam ini? Iya, bersedia. Apa yang akan kamu lakukan untuk memperbaiki masalah ini? Mungkin kalau ada teman yang mencontek lagi, saya akan laporkan ke guru atau wali kelas. Nah, itu lebih tepat daripada kamu harus marah-marah di dalam kelas, apalagi sampai buat keributan. Iya, Pak. Baiklah, sekarang kamu harus tetap semangat meskipun sudah terjadi semacam itu, dan boleh silakan ke kelas lagi. Terima kasih, Pak. Selamat pagi, Dinda. Pagi, Pak. Apa kabarnya? Alhamdulillah, Pak. Baik. Tadi pagi Bapak menerima laporan dari Ibu Dinda. Katanya Dinda datang terlambat ya? Iya, Pak. Sudah berapa kali Dinda terlambat? Sekitar 5 kali, Pak. Oh, 5 kali. Menurut kamu terlambat itu kesalahan atau bukan? Iya, Pak. Saya salah. Ya, baiklah, berbuat salah itu memang manusiawi. Tapi yang terpenting adalah bagaimana ke depannya kita memperbaiki diri dari kesalahan yang telah kita perbuat. Iya, Pak. Nah, mari kita cari solusinya ya. Iya, Pak. Dinda pasti punya alasan kenapa Dinda sebenarnya datang terlambat ke sekolah. Karena saya sering begadang, Pak, sambil main HP, jadi saya pulang dulu. Kamu tahu keyakinan kelas yang sudah kita sepakati kalau terlambat datang ke sekolah? Iya, Pak, tahu. Sesuai dengan keyakinan kelas, kita tidak boleh datang terlambat. Nah, kira-kira keyakinan kelas apa yang telah memulainya? Tentang kedisiplinan, Pak. Menurut Dinda, kedisiplinan itu penting atau tidak? Penting. Baiklah, untuk memperbaiki keterlambatan kamu, apa yang akan kamu lakukan? Saya akan datang ke sekolah tepat waktu dan belajar agar bisa lebih menghargai waktu, Pak. Nah, betul. Menghargai waktu itu penting dan sangat bermanfaat. Karena jika kamu datang ke sekolah lebih tepat waktu, kamu tidak akan ketinggalan belajar di kelas. Iya, Pak, saya sudah sering terlambat. Saya mohon maaf, Pak. Saya akan datang tepat waktu. Meminta maaf atas kesalahan yang diperbuat adalah sangat baik. Tapi kedepannya, apa yang kamu lakukan agar kamu tidak datang terlambat lagi? Saya akan mengurangi bermain game. Saya akan tidur lebih cepat dan tidak akan begadang agar saya tidak datang terlambat lagi, Pak. Kita sudah menemukan sekarang solusinya dari permasalahan yang kamu lakukan itu ya. Nanti kedepannya Bapak akan koordinasi dengan orang tua kamu biar kamu tidak datang terlambat lagi ke sekolah. Setuju? Siap, Pak. Sekarang silakan kamu ke kelas. Terima kasih atas waktunya. Semoga hari ini lebih semangat lagi. Iya, Pak. Terima kasih. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Alimutia Hidayah dari kelas 11 4. Saya senang sekali diajak diskusi oleh Pak Agus karena saya dapat belajar mengendalikan diri dari amarah dan saya juga belajar bersabar dan menghormati teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dinda Amelia dari kelas 11 4. Terima kasih kepada Pak Agus. Saya senang sekali diajak berdiskusi dengan Bapak. Saya belajar menemukan solusi dari kesalahan yang telah saya perbuat. Saya tidak akan begadang lagi supaya tidak terlambat datang ke sekolah. Menanti berseri